Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Asnur. Alkisah, ada suatu daerah pada waktu itu raja atau kepala suku sudah tua dan waktunya untuk pensiun. Dan menurut tradisi harus cepat-cepat mencari seorang penggantinya. Setelah ada pemimpin terpilih, maka kepala suku yang terpilih harus membuat aturan atau kebijakan yang menurut kepala suku itu yang terbaik. Semua rakyat pasti dan harus mematuhinya. Anehnya, kalau ada pemilihan raja atau kepala suku adalah sesuatu yang menakutkan. Semua orang menghindarinya, tidak mau terpilih menjadi seorang pemimpin. Ternyata ada beberapa aturan yang membuat rakyat tidak berani untuk menjadi pemimpin di wilayah itu. Ada aturan yang harus dipatuhi oleh kepala suku jika dia terpilih. Setelah masa tua, di akhir kepemimpinannya, mantan kepala suku akan diasingkan untuk tinggal di hutan selamanya, di mana di dalam hutan itu banyak berbagai macam binatang buas yang membuat orang yang tinggal di hutan tidak ada yang selamat. Inilah yang menjadi sesuatu yang menakutkan, sehingga tidak ada yang berani menjadi ketua suku. Semua rakyat mulai pilih-pilih mana yang cocok untuk menjadi kepala suku. Karena menurut aturan, kalau tidak ada yang berani mencalonkan diri, harus dipilih oleh rakyat yang menurutnya cocok untuk menjadi kepala suku. Dan kalau ada yang terpilih, mau tidak mau harus menjadi pemimpin mereka. Dalam keadaan bingung, rakyat mulai mencari calon pemimpin untuk sukunya. Tiba-tiba ada anak muda yang tergolong miskin. Dengan lantangnya dia berkata, "Saya siap menjadi kepala suku." Meskipun kaget dan terheran-heran, selama ini belum ada yang berani mengajukan diri untuk menjadi pimpinan mereka. Akhirnya mereka merasa senang ada salah satu rakyatnya yang berani mencalonkan diri. Setelah ditentukan waktu dan tempatnya, dilakukanlah pelantikan anak muda itu untuk menjadi kepala suku. Sekalian pelepasan kepala suku yang lama untuk diasingkan ke hutan, diiringi dengan pesta dan tarian khas untuk perayaan tersebut. Waktu terus berjalan. Sang kepala suku itu memerintah dengan adil dan bijaksana, sehingga rakyatnya merasa senang dengan hidup segala berkecukupan. Ternak mereka banyak, seperti ayam, domba, sapi, sehingga untuk kebutuhan susu sapi tercukupi. Hasil pertanian juga melimpah. Dengan memiliki gudang makanan hasil pertanian yang bisa mencukupi sampai beberapa tahun ke depan.
akhirnya tidak terasa tiba pada waktunya. Sang raja atau kepala suku itu harus mengakhiri masa kepemimpinannya. Semua rakyat merasa sedih karena akan ditinggalkan oleh pemimpin terbaik mereka dan akan meninggalkan pemimpin mereka di hutan belantara. Mereka datang untuk mengucapkan terima kasih dan salam perpisahan. Dengan tersenyum, sang pemimpin itu berkata kepada rakyatnya, "Saya yang harus mengucapkan terima kasih, karena selama ini rakyat telah bekerja dengan baik, sehingga negeri ini makmur dan telah melaksanakan berbagai pembangunan, seperti jalan, gedung, sarana dan prasarana lainnya, sampai ke hutan belantara. Dan dibuat istana yang megah di hutan belantara, yang tadinya tempat menyeramkan, menjadi tempat yang nyaman untuk beristirahat." Apa yang bisa kita ambil pelajaran dari kisah tadi? Ada seorang pemuda biasa-biasa yang tidak berpengalaman memimpin, berani mengambil keputusan besar, mengajukan diri untuk menjadi seorang pemimpin. Dia bekerja keras, gigih, ulet, membuat aturan demi kebaikan rakyatnya. Dia menjadi sang juara tanpa melalui kompetisi atau persaingan, tapi dia memposisikan diri dengan layak menjadi seorang sang juara dengan bekerja sebaik-baiknya, membuat kemajuan dan pembangunan sampai ke hutan belantara yang tadinya angker dan tidak ada yang berani mendekatinya, menjadi hutan yang nyaman untuk dihuni. Kesimpulannya, tipe sang juara ada dua. Yang pertama, melalui kompetisi. Yang kedua, memposisikan dengan memantaskan diri. Dan sang raja telah memantaskan dirinya. Jangan takut dengan perubahan, dan lakukanlah hal-hal yang belum orang lain lakukan. Jadilah maker, bukan pengekor. Berani ambil resiko dan sanggup membuktikannya. Yang terakhir, lakukan yang terbaik untuk orang banyak, karena sebetulnya Anda telah melakukan yang terbaik untuk diri Anda sendiri. Akhir kata, salam, sukses, kaya dan bahagia. Bro and sis.